Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu fama wahanu lima awsabahum fi
sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah muhsinin. Yani hati obat-obat C2 wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqwabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah
ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah bukanlah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam illa kecuali rasulun, seorang rasul qad khalat yang telah berlalu min qablihi sebelumnya ar-rusulu rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad itu rasul yang sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, maka apakah karena atau maka apakah jika mata dia wafat au qutila atau terbunuh, yang qalabtum kalian akan berbalik ala aqabikum pada tumit-tumit kalian. Ini dalam konteks perang Uhud, berarti mundur, kabur. Karena dalam perang Uhud itu Nabi Muhammad SAW terluka parah sampai pingsan. Lalu orang-orang kafir Quraisy yang ingin segera mengakhiri perang, ya normal ya, dalam satu pertempuran yang gerah-geragisan gitu, tergesa-gesa kemudian menyimpulkan, wah inna Muhammadan qad mat, inna Muhammadan qad mat, Muhammad geus paeh cenah geus maut, sudah mati. Itu kan otomatis meruntuhkan pasukan kaum muslimin, dan orang kafir pun kemudian segera pulang berbalik. Udah selesai, kalau komandannya sudah mati ya sudah, ya, perang itu selesai. Pasukan pasti pada mundur. Nah, kalau dia meninggal atau terbunuh, kalian mau lari dari medan perang, ya. Atau yang dimaksud inqalabtum ala aqabikum, apakah kalau beliau wafat atau dibunuh kalian mau murtad, ya kan, kembali ke belakang. Itu bahasa Arabnya irtadda. Murtad itu kembali ke jahiliyah. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan siapa yang kembali pada tumit-tumitnya, maksudnya ke belakang, falai yadurrallaha syai'a, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, ya. Jadi ayat ini menegaskan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW wafat di medan perang atau bahkan dibunuh, kan nabi-nabi sebelumnya juga wafat, nabi-nabi sebelumnya juga banyak yang dibunuh, yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq, ya, banyak yang dibunuh tanpa alasan yang jelas. Nabi-nabi sebelumnya juga kan udah wafat, masa nggak boleh wafat nabi? Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Tidak ada seorang pun yang manusia yang kami jadikan sebelum kamu yang kekal. Apakah seandainya kamu mati mereka juga akan kekal? Sama, mereka juga akan mati. Jadi ayat ini menegaskan jangan hirau, jangan takut dengan kematian tokoh. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam perang ketika komandan meninggal itu haram kabur, ya, termasuk al-firar minaz zahaf, kabur dari medan perang. Kabur dari medan perang itu dosa besar, dosa level ke-7. Dalam hadis ijtanibus sab'al mubiqat,
jauhilah 7 dosa besar. Itu kan yang ketujuhnya al-firar minaz zahaf, lari dari medan perang, nggak boleh ya. Dalam konteks hari ini jangan mentang-mentang karena ketuanya sudah wafat ya, ulama sudah wafat, kemudian perjuangannya tidak dilanjutkan. Gara-gara kiainya sudah meninggal, ustadznya sudah meninggal, kemudian perjuangan tidak dilanjutkan. Terus maju terus pantang mundur, masalah meninggal atau dibunuh itu mah sudah ada takdirnya ya. Nabi-nabi sebelumnya juga ada yang begitu. Dan Allah di sini memberikan gelar baru, yaitu asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur, yaitu alladzina qamu bi ta'atihi wa qatalu an dinihi wattaba'u rasulahu hayyan wa mayyitan. Yang dimaksud syukur di sini orang yang konsisten taat kepada Allah, konsisten berperang membela agama Allah dan mengikuti Rasulnya, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati ya. Mau Rasulnya masih hidup, mau Rasulnya sudah meninggal, tetap dia berjuang ya. Ini orang yang syukur nikmat Allah. Syukur nikmat Allah itu kan yang paling utama adalah Islam dan Quran. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Syukur di ayat itu kan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi syukur di ayat itu, syukur Rasul sudah diutus, syukur kitab sudah diturunkan. Nah, wujud syukurnya terus memperjuangkan perjuangan Rasul, terus melanjutkan perang yang sedang dipimpin oleh Rasul meskipun Rasul sudah meninggal. Jadi kalau kita berhenti di medan jihad dalam perjuangan, ini berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang yang beragamanya anu penting sholat, zakat, saum, haji, hop besak itu belum syukur ya, karena wujud syukur itu kudu siap jihad, kudu siap perang. Wa makana li nafsin, dan tidak ada satu jiwa pun antamuta meninggal illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah, kitabam muajjala, dalam satu kitab takdir yang sudah ditentukan ajalnya. Ini kata Imam Ibnu Katsir, tasji' lil junaba lil jubana. Ini kritikan keras bagi para pengecut ya. Tuh cenah gara-gara ikut perang jadi mati, padahal mati mau ikut perang, tidak ikut perang mati ya. Ada takdirnya. Seandainya Nabi Muhammad SAW wafat, gugur dalam medan perang, itu bukan karena perangnya, tapi karena takdirnya. Buktinya banyak ya, sahabat yang meninggal tidak di medan perang ya, karena belum takdirnya. Ayat ini yang dibacakan oleh Abu Bakar ya, ketika sahabat berkumpul di masjid menunggu kondisi Nabi yang sedang kritis, lalu kemudian diumumkan wafat. Sahabat semua linglung, termasuk Umar bin Khattab. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku akan penggal lehernya. Menghina cenah gitu. Nabi Muhammad tidak mungkin mati. Nabi Muhammad seperti Nabi Musa sedang menerima wahyu di gunung ya, nanti juga balik lagi cenah gitu. Tilem merenau namanya. Abu Bakar yang sedang ada di istri keduanya di pinggir Madinah kemudian datang. Kenapa Abu Bakar tidak ada di sisi Nabi? Karena siang harinya Nabi sehat, ceramah biasa. Abu Bakar pun izin mau pulang dulu ya. Tapi betapa terkejutnya ketika kemudian sore ya, malam meninggal dunia. Abu Bakar kemudian datang mencium pipi Nabi, langsung naik ke mimbar.
Umar pun dimarahi, ijlis ya Umar, diuk Umar cenah gitu, dicarekan karena Abu Bakar lebih senior daripada Umar. Kemudian Abu Bakar berkhutbah, amma ba'd man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Masa menyembah yang meninggal? Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, tidak mungkin mati. Lalu Abu Bakar membacakan ayat yang ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, sampai akhir. Kata Umar bin Khattab, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa'aqartu hatta ma naqalani rijlaya wa hatta hawaitu ilal ard. Ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, pedangnya tiba-tiba jatuh. Umar pun kemudian tiba-tiba jatuh, ya, kakinya lemas. Kemudian dalam riwayat lain kata Umar, fa wallahi la ka'annan nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah hatta talaha Abu Bakar. Demi Allah, ngadadak poho, ya, orang-orang dengan ayat itu mendadak lupa hingga Abu Bakar membacakannya. Di sini menggambarkan kematangan iman, kematangan mental Abu Bakar menghadapi kelinglungan, ya, menghadapi kejadian yang sangat syok, ya. Dan ini jadi dalilnya, kejadian yang sangat syok, yang mengejutkan itu bisa membuat seseorang lupa ayat. Bahkan sekelas Umar pun lupa, padahal bisa ayatnya. Wa may yurid thawabad dunya nuti minha. Dan siapa yang menginginkan balasan dunia, kami akan memberikannya dari dunia itu. Wa may yurid thawabal akhirah. Dan siapa yang menginginkan balasan akhirat, nu'tihi minha, kami akan memberikannya dari balasan akhirat tersebut. Tapi ayat ini tentu tidak dalam makna berarti boleh dalam jihad meniatkan dunia saja, meniatkan akhirat saja. Boleh pilih, mau orientasinya akhirat boleh, mau orientasinya dunia boleh. Salah, karena tentu kita harus memahami ayat dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Di antaranya di dalam surat Asy-Syura Allah menjelaskan, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthih. Siapa yang menginginkan ladang akhirat, kami akan menambahkan untuknya ladang di akhirat nanti. Kan beramal 1 dicatatnya 10, ya, bahkan sampai 700 kali lipat. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'ti minha. Siapa yang menginginkan ladang dunia, kami akan berikan dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat, ya. Sama dengan doa yang dulu haji, Rabbana atina fid dunya. Orang yang dalam hajinya ngadoa dudunya we unggul. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat, malah menang surga gitu. Pasti bakal masuk neraka. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 18 Allah menjelaskan, man kana yuridul ajila ta'jalna lau fiha ma nasha liman nurid. Jadi tidak semua yang orientasinya dunia pasti dikasih dunia. Dikasih itu yang kami kehendaki dan orang yang kami inginkan. Dikasihnya itu bagaimana kehendak kami. Jadi mungkin dikasih sedikit, mungkin dikasih banyak. Dan orang yang kami inginkan, yang tidak kami inginkan tidak akan dikasih, ya. Semua orang yang meniatkan dunia, mayoritas kan tekabeh beunghar, ya we miskin sangsara, ya. Jadi ayat ini sekali lagi harus dipahami dengan memahami ayat lain. Jadi firman Allah, siapa yang menginginkan balasan dunia, kami akan beri
itu tidak 100%. Ya, mungkin ada yang diberi, ada yang tidak. Dan dia kalaupun diberi di dunia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Apalagi tidak diberi di dunia, sama di akhirat pun tidak akan mendapatkan. Makanya jangan kita meniatkan dunia, niatkan akhirat. Ini menunjukkan bahwa zaman Nabi SAW dalam perang Uhud ada dua niat. Ada yang memang orientasinya perang itu ingin kemenangan, ingin kaya, dan ada yang orientasinya dalam perang itu ingin akhirat. Dan itu nanti terbukti sebagaimana akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Orang-orang yang orientasi akhirat itulah yang konsisten dalam perang, meskipun sudah ada informasi Nabi meninggal dunia, sedangkan orang orientasinya dunia itulah yang kemudian lari, ya, kocar kacir. Karena orientasinya dunia, mun menang dunia ambil, lamun teka harti kehelaan, ya. Daek aktif di masjid sote kulantaran kaharti loba duitna, ai teu kaharti mah, ya, maka ditinggalkan. Itu pantas kalau di ormas-ormas non Islam, ya, nyapunten lah atau disebut nggak tahu bisa omongan ormas-ormas yang tidak ada kaitan dengan agama kan selalu begitu. Aya udageun, eueuh udageunana udah bikin lagi atau keluar dan sebagainya. Kita di masjid, di yayasan Islam, di pesantren, di ormas Islam jangan begitu orientasinya, jangan orientasi dunia. Dan ini sering saya tekankan, ya, dan banyak tentu dai lain tekankan ketika kita dakwah di pelosok. Karena puntennya ternyata orang-orang pelosok masuk Muhammadiyah, masuk Persis, ikut NU itu kebanyakan, atau kebanyakan tuh ada beberapa banyak diantaranya yang niatnya niat duniawi, ya. Contoh misalkan di satu jamaah pelosok dulunya ternyata SI, lalu kemudian pindah, ya, ke ormas yang lain. Nah, diselidik-selidik ternyata ada kekecewaan, tadi perhatikan, tadi disumbang gitulah. Ada juga di jamaah pelosok lain, ya, pelang Muhammadiyahnya masih ada, ya. Lalu kemudian masuk ke kita, selidik, cenah ada kok Muhammadiyah setara disumbang, wah iya masalah tuh. Niat asup ka urang teh ngarah diperhatikan, ngarah disumbang, moal atuh boro-boro nu di pelosok di kota wae ge. Moal kabere kabeh, ya. Jangankan Persis, NU Muhammadiyah aja tidak mungkin, ya, cukup termasuk yang ikut Salafi, yang ikut PKS, ya. Sampai kata teman saya yang dari Aceh, di Aceh mah cenah kepala suku teh panggil, "Hei, siapa kamu yang mau jadi PKS? Kamu yang jadi Demokrat? Kamu jadi Gerindra?" cenah gitu. Itu semuanya cenah abang-abang kita, ya. Dan biasa we cenah. Jadi orientasinya ini sayang cenah dana dari Jakarta cenah gitu. Orientasinya orientasi dunia. Dan ketika itu yang jadi orientasi, maka ada sakit hati, ada barisan sakit hati. Jadi kalau di masjid ada barisan sakit hati, kemudian jadi oposan, gestaraka masjid, mbok mantuan masjid, ningali orang masjid keur 1000 goge hare-hare we, ya. Padahal balana manena orang masjid, bahkan mungkin jumatana sok ka masjid kene, itu karena dia orientasinya dunia, ya. Di ormas gitu, jadi barisan sakit hati, pecah kongsi, ngeritik we mantuan tara, itu pasti karena niatnya dunia. Ada orang niat akhirat mah menang bagian teu menang bagian, ya, seperti di hadis Nabi yang terkenal, semua dikasih, hari ini nggak dikasih. Saat protes Nabi, kenapa itu dikasih? Kakak asup Islamna, iya nugus telwitil asup itu dikasih. Kata Nabi, orang ini tidak saya kasih karena saya percaya dengan keimanannya. Kalau mereka nggak dikasih, saya takut Allah mencampakkan mereka ke dalam neraka, maksudnya murtad. Iya mah teu dibere teh bisi murtad. Iya mah
Ieu mah dibere teh, lamun teu dibere bisa murtad. Kalau ini tidak dikasih, saya yakin keimanannya sudah kuat. Ya. Nah, jadi kalau orang terus berharap dikasih, terus berharap dapat bagian, itu berarti salah niat jihad. Pasti kadituna pecah kongsi ini yang sering kita bahas ya kemarin. Kalau ada pecah kongsi dalam masjid, di yayasan Islam, di pesantren, itu pasti bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Bukan karena perbedaan logika, tapi karena perbedaan logistik. Ya. Suasana najzi syakirin, dan kami akan membalas kepada orang-orang yang syukur. Nah, ini syukur itu apa dalam konteks ini? Niatnya selalu akhirat dalam dunia jihad. Wa ka'ayyim, dan berapa banyak min nabiyyin, nabi, qatala ma'ahu, yang berperang bersama beliau, ribbiyun itu jumlah pengikut yang banyak, kafir banyak lagi. Mau Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh, ya. Fama wahanu, mereka tidak pernah merasa hina, lima asobahum, pada apa yang menimpa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Asobahum di sini musibah. Ya. Dulu banyak pengikut Rasul jihad, terus banyak yang mati, enggak merasa hina. Wa ma'daufu, mereka tidak merasa lemah. Wa mastakanu, dan mereka tidak berkeluh kesah. Istakana itu keluh kesah, gelisah, ya. Hanya gara-gara komandannya mati gelisah kabur, enggak. Dulu banyak. Ini maksudnya tentu untuk dijadikan ibrah uswah. Kenapa kamu mundur lari gara-gara ada informasi Muhammad sudah meninggal dunia, ya. Dulu juga tuh pengikut Rasul enggak ada yang lari. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, ini seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya, bahwa sabar yang dimaksud di sini adalah sabar bertahan dalam perang. Nah, dan sabar cicing. Wa makana qaulahum, dan tidak ada yang mereka ucapkan illa anqalu, kecuali mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah untuk kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan israf kami, berlebih-lebihannya kami, fi amrina, dalam urusan kami, wa tsabbit, dan kuatkanlah aqdamana, langkah kaki kami, agar jangan mundur, jangan kabur. Wangsurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan kaum yang kafir. Fa'atahumullah, maka Allah memberikan kepada mereka thawabat dunya, balasan dunia, wa husna, dan yang terbaik thawabil akhirah, balasan akhirat. Kenapa balasan akhirat memakai husna? Kan tadi minimal satu amal dibalas 10 kali lipat. Sok dunungan mana nomere THR 10 kali lipat? Atau abdi teu apal. Mun aya wah geus sejahtera pisannya. Di pasaran 27 ge komo THR acat. Boro-boro 10 kali lipat. Allah itu minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka wa husna thawabil akhirah. Nah, inilah gambaran orang yang, ya, dia jihadnya karena orientasi akhirat. Tergambar dalam sikapnya yang tidak lemah, tidak berkeluh kesah, tepundungan. Ya, kalau kita pundungannya aktif di masjid, nyeri hati ke ketua DKM gara-gara tadi bere punduh, itu berarti bukan orientasi akhirat, ya. Orang yang orientasi akhirat itu doanya begini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, kuatkan meski difitnah, dihina, dicaci, direndahkan, ya, di masjid deh. Prinsipnya, kenapa saya harus mundur? Kan saya berjuang di masjid, saya berjuang di pesantren, saya berjihad di jalan Allah, ya.
Jika teguh, tidak kemudian pecah kongsi teh, naon teh, mundur teh. Ya. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan teguh siap melawan terus orang-orang kafir. Nah, bagi mereka yang niatnya akhirat dapat pahalanya double, sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Kalau tadi yang niatnya dunia dapat dunia saja dan tidak mendapatkan akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Apa orang yang ihsan itu? Yang ini, meskipun sudah kalah tetap, ya, meski nanti ada ayatnya rukhsah, kalau 1:2 nggak boleh mundur, kalau 1:3 boleh mundur, ya. 1:1 misalkan kaum muslimin 100 musuh 100 haram mundur, kaum muslimin 100 musuh 200 haram mundur. Kalau sudah kaum muslimin 50, setengahnya meninggal, musuh masih 200, ya udah tuh boleh mundur. Gitu. Jadi orang yang ihsan itu orang yang terbaik, kan, mengamalkan yang terbaik di dalam dunia jihad, tidak ada keluh kesah, bahkan terus konsisten berjihad di jalan Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.